Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam soal satu fase yang paling gimana ya, paling menarik tapi sekaligus paling genting dalam siklus utang, yaitu puncaknya. Nah, kita akan pakai studi Ray Dalio tentang krisis utang besar sebagai panduan untuk coba kenali tanda-tandanya nih saat siklus itu sampai di titik tertinggi, ya kan? Tepat sebelum potensi kejatuhan. Kenapa ini penting banget buat Anda pahami? Karena ironisnya, justru di puncak ini loh, orang sering merasa paling kaya, paling optimis. Padahal, di saat yang sama, itu kerentanan sistem lagi tinggi-tingginya, maksimal. Mari kita bedah bareng ya. Iya, betul sekali. Memahami puncak ini krusial. Krusial banget karena ini titik balik potensial. Seringnya, di titik ini tuh utang yang diambil udah nggak lagi seproduktif sebelumnya. Maksudnya nggak menghasilkan pendapatan yang cukup buat bayar utangnya kembali. Dinamika yang tadinya positif mulai berbalik jadi penuh risiko gitu. Jadi kayak gimana sih rasanya gitu ya pas kita lagi deket-deket puncak ini? Dalio kan melukiskan ada siklus yang saling nguatin gitu ya. Misalnya belanja naik, pendapatan ikut naik, terus nilai aset kayak properti, saham, itu membengkak. Akibatnya, kapasitas pinjam orang jadi lebih gede. Nah, ini dorong lagi orang buat belanja sama investasi lebih banyak. Nafsu ambil resiko atau risk appetite itu meroket. Kadang juga muncul pemain baru atau instrumen keuangan baru yang mungkin nggak terlalu diawasi regulator, tapi nawarin untung gede. Betul. Dan puncak itu biasanya ya tercapai pas kemampuan buat nambah utang baru kalau dibandingin sama pendapatan itu udah hampir habis. Udah mentok. Studi Dalio nunjukin kalau dalam kasus bubble ekonomi atau gelembung ya kita bilangnya, rasio total utang terhadap PDB itu kan ukuran total ekonomi negara ya. Nah rasionya itu rata-rata bisa sampai level yang ekstrim banget sekitar 300%. Wow, 300% dari PDB. Gede banget yang angkanya. Dalio juga nyatet nih, ada tanda-tanda klasik sebuah bubble kayak yang kejadian di Amerika Serikat tahun 1929. Pertama, harga aset, saham, properti itu jadi mahal banget kalau dibandingin sama ukuran fundamental atau historisnya. Kayak nggak masuk akal gitu harganya. Kedua, sentimen pasar jadi super optimis dan nyebar kemana-mana. Dalio sampai ngutip suasana waktu itu. Dia bilang, kemanapun Anda pergi, Anda ketemu orang cerita soal untungnya di pasar saham. Di meja makan, pas main bridge, di tukang cukur, di pabrik gitu. Haha, iya ya, jadi semua orang ngomongin saham ya. Terus yang ketiga, banyak pembelian aset itu dibiayain pakai utang besar, pakai leverage tinggi yang terus nambah. Dan seringnya lewat jalur-jalur baru di luar bank biasa. Kayak contohnya pasar call loan tahun 1929 itu. Itu kan pasar pinjaman jangka pendek banget antar pialang saham. Dan terakhir, banyak investor baru masuk pasar yang mungkin belum pengalaman tapi ikut-ikutan karena tergiur cerita untung gampang. Nah, ini menarik nih soal peran kebijakan moneter. Katanya, seringkali bank sentral malah secara nggak sengaja ikut andil membesarkan gelembung itu. Kok bisa gitu ya? Iya, itu menarik. Kenapa? Karena fokus utama bank sentral itu umumnya ke inflasi harga barang dan jasa konsumen sama pertumbuhan ekonomi real. Selama dua indikator ini kelihatannya oke-oke aja, mereka cenderung, gimana ya, agak enggan buat ngerem laju kredit terlalu kencang. Padahal, mungkin utang sama harga aset udah melambung tinggi banget. Ini terjadi di Jepang akhir 80-an, di AS dan Eropa pertengahan 2000-an, juga di era 1920-an. Contohnya kayak The Fed di tahun 1929. Mereka agak ragu naikin suku bunga secara agresif meskipun spekulasi saham udah gila-gilaan. Oh, karena ekonomi secara umum dianggap belum overheating gitu ya. Dan inflasi barangnya masih terkendali. Betul, jadi fokusnya sedikit berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi di pasar aset atau utang. Oke. Tapi katanya nih, bahkan pas semua orang masih pesta pora di puncak itu, sebenarnya udah ada tanda-tanda awal pembalikan kalau kita jeli ngamatinya. Apa aja tuh biasanya? Iya, ada. Misalnya, debitur yang paling lemah, yang kreditnya paling beresiko, mulai kelihatan kesulitan bayar utang. Terus, credit spread. Itu selisih bunga antara obligasi perusahaan yang beresiko sama obligasi pemerintah yang aman. Nah, selisihnya ini mulai melebar. Artinya apa? Pasar mulai minta premi resiko yang lebih tinggi. Jadi pasar mulai mencium ada resiko lebih besar ya.
Terus apa lagi? Penyaluran kredit ke sektor-sektor yang dianggap beresiko juga mulai melambat. Bank jadi lebih hati-hati. Terus mulai kelihatan ada pergerakan modal. Orang mulai mindahin uangnya dari aset beresiko, kayak saham, ke aset yang lebih aman. Misalnya kas atau obligasi pemerintah. Bahkan, kurva imbal hasil atau yield curve yang biasanya kan nanjak ya, ini bisa jadi datar atau malah terbalik. Nah, inverted yield curve ini sering banget disebut-sebut sebagai sinyal resesi ya. Iya, sering dianggap gitu. Itu sinyal kalau pasar mengantisipasi perlambatan ekonomi di masa depan. Jadi, sebagian investor mulai ngamanin diri ke kas atau aset aman lainnya sebelum, katakanlah, bubble-nya pecah. Oke, jadi dari sinilah roda mulai berputar ke bawah ya. Lingkaran setan negatifnya mulai jalan. Tepat sekali. Harga aset mulai turun. Ini bikin debitur makin sulit bayar utangnya. Investor jadi takut, panik, terus mereka jual aset mereka. Atau nggak mau lagi kasih pinjaman baru, atau perpanjang yang lama. Ini bisa memicu krisis likuiditas. Orang jadi nahan belanja karena khawatir masa depan. Nah, perlu diingat, belanja satu orang itu kan pendapatan orang lain. Jadi kalau semua nahan belanja, pendapatan agregat turun. Akibatnya, kelayakan kredit makin buruk, bank makin pelit kasih pinjaman, dan harga aset makin jatuh lagi. Terus aja muter ke bawah. Wah, jadi efek dominonya kuat banget ya. Banget. Makanya di fase ini, penekanan Dalio jadi relevan banget. Jangan cuma lihat angka rata-rata ekonomi. Tingkat utang yang tinggi tuh jauh lebih bahaya kalau dia numpuk di beberapa bank besar atau perusahaan sistemik yang penting. Jadi, ngelihat kesehatan pemain kunci, ini kadang lebih penting daripada gambaran umum ekonomi. Jadi, apa nih kesimpulan atau arti dari semua ini buat Anda yang mendengarkan? Puncak siklus utang itu seringkali periode penuh euforia ya. Ditandai sama penggunaan utang yang berlebihan, banyak banget orang ikut-ikutan masuk pasar, bahkan yang pemula. Dan seringkali ini dibantu oleh kebijakan moneter yang mungkin terlalu longgar atau akomodatif. Tapi di balik semua kemeriahan itu, kerapuhan sistem lagi diam-diam numpuk. Jadi mengenali pola dan tanda-tanda yang tadi kita bahas itu langkah awal lah, biar kita nggak ikut terbuai sama optimisme pas risiko justru lagi tinggi-tingginya. Iya, dan ini mengarahkan kita ke satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan. Dalio kan menekankan pentingnya melihat lebih dalam dari sekedar angka rata-rata untuk periksa kondisi entitas spesifik, pemain-pemain kunci tadi. Nah pertanyaannya, mengingat sistem keuangan kita sekarang ini kompleks banget ya kan, dengan banyak instrumen baru yang risikonya mungkin tersembunyi atau belum teruji oleh waktu, bagaimana caranya Anda, baik sebagai pengamat, investor, atau bahkan mungkin Anda seorang regulator, bisa benar-benar menilai kesehatan fundamental sistem itu sebelum retaknya mulai kelihatan jelas? Apalagi kalau mungkin para pengawasnya sendiri pun belum sepenuhnya paham seluk-beluk risiko dari inovasi keuangan terbaru itu. Ini tantangan besar yang perlu kita pikirkan bersama ke depannya.